Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramandusiati dengan NIM 2110421019 dari jurusan Biologi kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusun sel tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Yang kedua, nukleus. Nukleus memiliki selubung dari lapisan lipoprotein yang berguna untuk memisahkan isi nukleus dari sitoplasma. Organel ini mengandung sebagian besar materi kinetik sel dan dengan membentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga interaksi gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dalam mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Yang keempat yaitu mikrobodi. Mikrobodi mengandung enzim yang berpartisipasi dalam tahap persiapan atau menengah dari reaksi biokimia di dalam sel. Ini pemecahan lemak, alkohol, dan asam amino. Umumnya tubuh mikro terlibat dalam detoksifikasi peroksida dan dalam respirasi fototumbuhan. Yang kelima yaitu plastida. Plastida merupakan organel dengan dua membran atau membran ganda, sehingga ada membran luar dan membran dalam. Plastida ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, leukoplast. Leukoplast adalah plastida yang tidak berpigmen karena kurangnya pigmen fotosintesis. Leukoplast umumnya terjadi di bagian non-fotosintesis, seperti akar, umbi, dan biji. Karena itu, fungsi utama leukoplast adalah menyimpan nutrisi. Yang kedua adalah kloroplast. Kloroplast adalah organel sel bermembran yang hanya dapat ditemukan dalam sel tumbuhan. Organel ini sudah mengandung pigmen fotosintesis yang mampu menjalankan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut tergolong sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang ketiga yaitu kromoplast. Kromoplast adalah jenis plastida yang mengandung pigmen yang disimpan. Mereka bertanggung jawab atas biosintesis dan menyimpan pigmen pada tumbuhan. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab atas warna khas pada buah, bunga, serta daun yang menua atau tertekan. Khususnya pada daun yang menua, peningkatan besar dalam akumulasi karotenoid dapat diamati yang pada gilirannya mengubah kloroplast menjadi kromoplast, memberikan warna merah, oranye atau kuning pada daun. Yang keenam yaitu vakuola. Vakuola sentral juga mengandung pigmen, cadangan makanan, limbah metabolisme, dan garam. Zat yang beracun sisa metabolisme bagi herbivora dapat disimpan dalam vakuola sebagai mekanisme sistem pertahanan. Selain itu, di dalam vakuola sentral juga terdapat berbagai macam bahan kimia yang dapat memecah berbagai makromolekul dan berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Vakuola mempunyai beberapa fungsi pada sel tumbuhan, diantaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membantu proses homeostasis. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses pembentukan energi atau dikenal sebagai fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 tahapan reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran bagian dalam mitokondria. Yang ke-8 yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Pada bagian-bagian retikulum endoplasma kasar, terdapat ribuan ribosom. Ribosom merupakan tempat proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Ribosom juga diletakkan pada sisi sitoplasmik membran luar selubung nukleus yang bertemu dengan retikulum endoplasma kasar. Sedangkan bagian-bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut retikulum endoplasma halus. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Yang ke-9 yaitu badan Golgi. Golgi mereaksikan protein itu dengan glioksilat sehingga terbentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.